wabarakatuh, Tabipun. Masih bersama Rio Kiwari dalam podcast Cowekam Channel. Kali ini Rio kedatangan tamu seorang pegiat perlindungan anak di Lampung. Siapa dia? Mbak Dewi Trisi. Apa kabar Mbak Dewi? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ya Mbak? Sekarang Trisi sedang bikin kegiatan memperingati Hari Anak Nasional 2020. Kegiatannya rencananya kita akan melakukan tamu anak peduli virtual yang akan dilaksanakan pada 21 dan 23 Juli yang akan melibatkan 48 lembaga mitra peduli se-Indonesia bersama Asia Foundation. Ya, itu agenda sebenarnya Trisi itu apa sih Mbak? Dan itu lebih concern kemana sih Mbak? Ya, jadi Trisi itu lahir di tahun 2007. Itu kan memang awalnya kita banyak melakukan pendampingan terhadap anak korban dan pelaku gitu kan. Nah, pada perkembangannya kita juga mendampingi selain anak korban dan pelaku, kita juga mendampingi isu-isu yang lain seperti anak yang dilacurkan, kemudian anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak pendampingan kasus terhadap anak korban kekerasan dan lain sebagainya. Agenda Mbak yang bakal nanti diselenggarakan nanti Mbak? Agenda yang kita selenggarakan yang pertama itu adalah temanya itu adalah aku dan corona. Nah, jadi pertama kita mencoba buat kegiatan ya di masing-masing lembaga dengan melibatkan beberapa anak. Kita mencoba menggali soal apa sih yang dirasakan oleh anak-anak selama adanya pandemi COVID-19 ini, apa yang mereka rasakan, kemudian hal-hal positif apa yang mereka lakukan selama ini, terus kemudian itu coba kita dokumentasikan dan akan kita tampilkan di acara Tamu Anak Peduli 2020 nanti. Nah, menurut Mbak Dewi, kebijakan pemerintah dalam hal pandemi COVID ini meliburkan anak sekolah seperti apa? Dan sebaiknya apakah memang harus libur atau tetap sekolah? Kalau mengikuti standar WHO memang sejauh ini karena kasus orang-orang yang positif COVID ini semakin meningkat, maka kemudian memang sudah baik gitu kan ketika kita meliburkan anak-anak gitu kan untuk tidak berkumpul di sekolah gitu, karena memang bisa jadi ketika ada sekolah diaktifkan terus kemudian sekolah itu belum bisa menyediakan fasilitas standar pencegahan, maka takut akan terjadi penularan. Menurut Mbak Dewi sendiri, Provinsi Lampung khususnya Bandar Lampung ini sudah dikategorikan sebagai kota layak anak atau belum? Nah, kalau kita ngomongin kota layak anak itu kan memang standarnya kalau berdasarkan konvensi hak anak itu kan ada 5 klaster ya. 5 klaster. Yang pertama itu adalah hak sipil, kemudian hak sipil, kemudian lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kemudian ada disabilitas dan pendidikan dan perlindungan khusus. Nah, jadi kalau mau memenuhi 5 unsur itu memang prosesnya sangat panjang gitu dan butuh dukungan dari pemerintah dan komitmen dari pemerintah dalam bentuk komitmen dan anggaran kurang lebih. Karena kalau mau memenuhi itu ya banyak sekali persyaratannya. Nah, kalau dari sisi KLA, kalau untuk penghargaan KLA sendiri sih setahu saya memang Provinsi Lampung belum mendapat penghargaan kota layak anak. Untuk sebuah kabupaten kota maupun provinsi masuk dalam kategori kota layak anak itu dia ada tahapan-tahapannya gitu kan. Ada pertama tuh tahapannya itu kalau nggak salah Madya Pratama, kemudian Madya Pratama, terus Nindya Utama, baru kota layak anak gitu. Nah, hari ini memang seluruh kabupaten kota di Lampung sedang berbenah untuk menuju ke sana, untuk menuju tahapan-tahapan itu. Nah, yang saya tahu kalau untuk
Provinsi Lampung itu baru ada 7 kabupaten kota yang sudah melakukan upaya-upaya itu. Yang pertama itu Bandar Lampung, terus kemudian Prinsewu, Lampung Tengah, Bandar Lampung, Prinsewu, Lampung Tengah, Selatan, sama Waikanan dan Lampung Tengah. Psikis anak yang Mbak ya. Artinya Trisi sendiri, apa sih yang dilakukan Trisi sendiri terhadap anak yang dilacurkan itu Mbak? Sampai dia kembali, bahasanya kembali diterima di masyarakat. Ini memang ada banyak hal yang kita dampingi untuk kasus anak yang dilacurkan ini, gitu kan. Tahapan-tahapannya itu yang pertama kita melakukan penarikan anak, gitu kan. Menjangkau dia dari tempat aktivitasnya, kemudian mencoba melakukan pendekatan, menggali soal latar belakang anak ini sampai terjerumus dalam situasi anak yang dilacurkan. Kemudian juga kita mau pendampingan terhadap keluarga, terus kemudian juga pendampingan terhadap masyarakat itu terkait soal penerimaan anak yang dilacurkan, karena kebanyakan mereka kan sering mendapatkan stigma atau misalnya dijauhkan oleh teman sebayanya. Kemudian ada proses penguatan dari pendekatan terhadap keluarga agar tidak hubungannya dengan anak itu menjadi lebih dekat dan peduli. Kemudian juga penguatan terhadap masyarakatnya, bagaimana teman sebaya dan lingkungan itu tidak lagi menstigma, lebih pada melibatkan anak-anak untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Jadi anak ini aktif pergaulannya itu tidak terkotakkan dengan kelompok yang ini, gitu kan, yang memberikan pengaruh negatif. Jadi dia juga memberikan ketika masyarakat kita kuatkan, anak juga punya lingkungan yang positif gitu untuk dia juga bisa keluar dari situasi itu. Mengatasi peran serta pemerintah saat ini dalam menanggulangi bahasanya kan, atau menanggulangi anak-anak itu Mbak, khususnya anak-anak yang di jalanan. Anak-anak jalanan. Sebenarnya kalau untuk isu anak jalanan itu sebenarnya sudah jadi konsen lama ya. Dulu tuh pernah ada program rumah singgah dan lain sebagainya. Ternyata setelah dievaluasi itu juga kurang efektif gitu kan. Tapi kalau support untuk program anak jalan tuh yang saya tahu itu udah banyak gitu, dari kementerian ada, dari dana APBD terkait soal penanganan anak jalanan itu sudah banyak gitu. Tapi kalau untuk isu Ayla sendiri justru malah supportnya belum ada gitu. Bukan belum ada ya, masih minim gitu, belum menjadi perhatian banyak pihak gitu. Karena memang termasuk pemerintah. Karena memang perspektif masyarakat maupun pemerintah itu kan masih menganggap anak yang dilacurkan adalah sebagai pelaku gitu kan, bukan sebagai korban. Padahal kategorinya anak Mbak ya, umur di bawah 18 tahun ya. Padahal. Kan tidak semua orang itu punya pemahaman terkait pemahaman yang sama memandang Ayla. Biasanya Ayla itu sendiri Mbak terjun ke bahasanya ke dunia kayak gitu. Apa sih yang latar belakang mereka? Macam-macam. Yang pertama itu yang pasti kebanyakan mereka disharmoni sama keluarga gitu. Jadi memang ada pembiaran dari orang tua terhadap aktivitas anak, jadi nggak ada kontrol ya. Misalnya kayak dia jarang pulang gitu kan, terus kemudian tiba-tiba anak ini kok bisa punya duit banyak gitu kan. Bisa jadi orang tuanya tahu gitu kan, tapi cenderung nggak mau tahu gitu. Misalnya dia punya uang banyak gitu kan, segala macam, bisa bantu misalnya uang jajan adiknya dan sebagainya, tapi ya karena itu tadi faktor ekonomi juga bisa gitu kan, pembiaran gitu kan. Kemudian juga kebutuhan gaya hidup gitu, kebutuhan gaya hidup juga ada gitu kan. Kayak misalnya mereka pengen punya gadget ya kan, mereka nggak punya biaya masih mau beli gadget, mereka cari yang lebih instan. Benar, itu kan faktor kemiskinan juga bisa. Pelecehan bahasanya, pencabulan terhadap anak yang dilecehkan di salah satu dinas di Lampung Timur. Tanggapannya seperti apa nih Mbak? Dia ini udah korban pelecehan, terjadi pencabulan juga, bahkan ada indikasi hukuman trafficking juga Mbak. Iya,
sebenarnya bukan dinas ya, tapi pendamping ya, pendamping anak ya gitu. Jadi memang kasus ini tuh sebenarnya bisa jadi evaluasi kita bersama ya, karena memang kalau kita ngomongin soal program pemerintah ya, apa namanya, terkait soal bagaimana seluruh kabupaten kota di Indonesia ini menjadi kota layak anak. Memang untuk di klaster 5 itu dia masuk klaster 5 dalam penanganannya. Jadi kayak apa namanya, penanganan khusus atau perlindungan khusus gitu kan. Nah, itu memang belum menjadi sorotan yang fokus lah gitu kan. Karena kebanyakan memang kan pemerintah ini lebih senangnya yang kelihatan banget gitu, kayak misalnya sekolah gratis misalnya, itu kan kelihatan banget gitu ya. Terus kemudian pembangunan misalnya rumah sakit atau apa gitu kan, yang lebih baik kelihatan gitu kan, jadi lebih populis lagi. Tapi kalau misalnya dalam penanganan anak korban itu kan sebenarnya kalau kita mau lihat itu kan proses penanganan anak maupun perempuan gitu ya, korban itu kan proses panjang, apalagi dalam pemulihan traumanya itu kan proses yang sangat panjang gitu, dan juga membutuhkan anggaran juga yang nggak sedikit gitu. Ketika lembaga yang dibentuk itu, di orang-orang yang bekerja di sana itu di hire secara profesional gitu kan, bukan berdasarkan sukarela gitu. Ya siapa yang sukarela, atau berdasarkan kepedulian individu lah gitu kan. Karena memang ya nggak bisa juga kita menyandarkan pendampingan yang profesional tapi juga dengan support yang seadanya gitu. Walaupun memang nggak ada jaminan juga orang yang sudah dibayar profesional tapi dia juga tidak melakukan hal itu gitu. Maka kemudian memang hal ini menjadi evaluasi kita bersama bahwa layanan terhadap anak korban maupun perempuan korban kekerasan gitu, terutama kekerasan seksual, itu harus menjadi fokus kita bersama saat ini. Karena memang akhir-akhir ini berita-berita kasus-kasus kekerasan terhadap anak itu di Lampung itu sangat mengerikan begitu kan. Apalagi akhir-akhir ini ada banyak oknum-oknum yang dia bekerja di lembaga perlindungan anak itu melakukan eksploitasi terhadap kasus itu gitu kan. Kalau yang baru-baru ini kan memang yang di Lampung Timur gitu, tapi kan sebelumnya juga ada kasus yang di Tulang Bawang Barat, oknumnya itu memanfaatkan kasus anak itu untuk memeras dan lain sebagainya. Kan bisa jadi terjadi di banyak tempat, tapi kan memang seperti fenomena gunung es gitu, itu tidak terlihat. Nah, lagi-lagi itu menjadi ya evaluasi lah semua lembaga termasuk pemerintah yang bersinggungan dengan isu-isu perlindungan anak gitu. Nah, Mbak, di tengah pandemi Covid nih Mbak, Trisi ini nggak sih Mbak, artinya Trisi mengawal nggak sih berapa tingkat pernikahan dini, berapa tingkat kekerasan untuk 6 bulan terakhir? Kalau data untuk 6 bulan terakhir sih kita belum melakukan pengumpulan data secara utuh gitu ya, menginventaris secara utuh. Tapi di tahun 2020 ini dalam kurun waktu yang singkat 6 bulan ya kurang lebih, kasus-kasus kekerasan di Lampung ya terutama itu meningkat. Nah, faktor penyebabnya apa? Karena faktor Covid atau seperti apa Mbak? Nah, itu saya kurang tahu apakah faktor Covid atau bukan gitu ya. Yang pasti kan kita lihat dulu kasus-kasusnya ini lebih banyak di mana gitu kan. Karena kita belum memilah-milah itu. Tapi kalau dari tahun 2007 kita melakukan pengumpulan data itu dari tahun 2000 yang saya lihat 2017 sampai 2018 itu dari data kekerasan itu pelakunya justru malah lebih banyak itu orang terdekat anak. Intern berarti Mbak ya, imbauan untuk pemerintah nih Mbak, agar tingkat kekerasan terhadap anak maupun pelecehannya bisa terminimalisir Mbak. Iya, sebenarnya tadi sudah sedikit saya singgung terkait soal pelaksanaan KLA di klaster 5 gitu. Jadi memang sebenarnya sudah adalah beberapa kabupaten kota yang membentuk P2TP2A gitu kan, dalam rangka upaya sebagai pusat perlindungan anak terpadu gitu kan, penanganan kasus terpadu. Jadi memang itu nggak bisa
supportnya itu nggak bisa asal-asal, maksudnya seadanya gitu, itu harus menjadi perhatian khusus gitu kan. Kalau kasusnya mungkin kita nggak bisa menekan ya, karena memang banyak faktor yang mempengaruhi, tapi lembaga layanannya itu yang harus pemerintah juga harus sudah mulai aware gitu untuk support ke situ dan diperhatikan gitu, diawasi gitu kan, dievaluasi bagaimana pelaksanaannya. Selama ini belum banyak ya. Aku sih nggak tahu ya, itu kan internal mereka, tapi yang Dari kacamata Trisi gimana, Mbak? kalau dari kacamata saya No. banyak bersinggungan itu dengan teman-teman ya masih belum lah, masih jauh kita. Jauh, ya. Ya benar, Mbak, kalau misalnya Trisi itu berdiri sendiri tanpa campur dengan pemerintah. Iya. Kita sih memang pengennya sinergi gitu kan, tapi memang kita selalu sinergi kok dengan kita ini support system gitu, support sistemnya pemerintah dalam upaya pemenuhan melakukan perbaikan layanan-layanan terhadap pemenuhan hak-hak anak gitu. Kita support sistem, kita tuh harus bersinergi gitu, tapi juga menolak untuk bekerja sama juga enggak. Nah, padahal anggaran itu banyak banget, Mbak, ketika dibedah. Oh gitu, paham gitu. Iya, artinya ya, tapi memang ya kayak misalnya pemerintah itu kan bisa hire staf ahli gitu kan dengan biaya yang mahal gitu kan untuk mengonsep sebuah itu, tapi juga dalam pelaksanaannya teman-teman di lapangan itu juga harus disupport gitu, harus seperti yang kalau mau kasih contoh gitu ya, yang sudah lumayan baik itu kan kayak yang dibikin sama dinas sosial gitu kan, dia ada psikolog profesionalnya, ada pendamping pendamping anaknya, dan itu disupport penuh oleh kementerian dan dinas terkait gitu. Jadi mereka ketika melakukan pekerjaan itu juga punya tanggung jawab gitu kan, dan dikontrol dengan baik. Terakhir, Mbak, pesan untuk podcast Cewek Ekam Channel, Mbak. Pesannya ya tetap eksis lah gitu kan di tengah COVID ini gitu, karena yang begini-begini ini jadi kebutuhan masyarakat untuk memberikan informasi yang terbaru, terus kemudian informasi yang berimbang gitu kan untuk masyarakat. Terima kasih, Mbak Dewi udah hadir di podcast Cewek Ekam Channel. Ya, kesimpulannya singkat banget. Anak untuk dijaga, bukan disakitin, karena anak generasi bangsa. Oke, gua Rio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.